Ya, teka-teki sumber anggaran program makan siang gratis yang diusung oleh Prabowo Gibran akhirnya diungkap oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, yaitu lewat dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Namun jika slot alokasi dana BOS afirmatif dipakai untuk program makan siang gratis, lalu dana apa yang dapat ditujukan bagi sekolah tertinggal untuk mengejar kualitas layanan pendidikan? Kita akan membahasnya bersama juru bicara Timnas Amin, Indra Karismiaji yang sudah hadir di studio. Pak Indra, selamat sore, apa kabar? Sore Mas, Alhamdulillah kabar baik. Dan juga sudah bergabung dari luar studio Ketua TKD Prabowo Gibran Ahmed Zaki Iskandar dan pemerhati pendidikan Retno Listiarti. Selamat sore Pak Zaki, selamat sore Mbak Retno. Sore. Baik, saya langsung ke Anda, Pak Zaki. Soal sumber anggaran makan siang gratis ini kenapa harus diambil dari dana BOS, Pak? Jadi, pertama, ya, acara simulasi tersebut inisiatif dari PJ Bupati Tangerang dan juga Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, di mana pada saat pembahasan minggu lalu sebetulnya kita Kabupaten Tangerang ini mau launching gerakan untuk atasi kemiskinan ekstrim dan juga pencegahan stunting. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa menciptakan ekosistem sekolah dengan kantin sehat bersih yang baik buat anak-anak. Nah, dalam perjalanan beberapa kali rapat, Kepala Dinas Pendidikan ini berinisiatif untuk sekaligus melakukan simulasi makan siang gratis untuk anak-anak pada hari itu saja hanya untuk 4 kelas dengan anggaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Kemudian usulan, karena ini sudah pembahasan gerakan atasi kemiskinan ekstrim, cegah stunting, gerakan sekolah menyenangkan, akhirnya Kepala Dinas Pendidikan pada saat kunjungan undangan Pak Erlangga ke Kabupaten Tangerang ke SMP 2 itu mengusulkan bagaimana kalau andainya ya program makan siang gratis ini dijalankan tahun depan, itu lebih baik pakai dana alokasi untuk bantuan operasional sekolah tapi spesifik, berbeda dengan yang reguler. Jadi rekeningnya ada 2 nanti, yang reguler tetap, yang spesifik khusus untuk makan siang anak-anak ini juga bisa digelontorkan langsung ke sekolah-sekolah. Maka dari itu akhirnya Pak Erlangga berkenan hadir sekaligus melihat, karena di sana udah dihitung semuanya dan menggunakan para penjual makanan yang ada di kantin sekolah dan juga penjual makanan di sekeliling sekolah yang sudah dikurasi oleh para ahli gizi dari Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan juga dari Dinas Pendidikan. Jadi acara kemarin itu inisiatif dari PJ Bupati Tangerang, Pak Andi Oni, dan juga Kepala Dinas Kabupaten Tangerang, Kadadan Gandana. Oke. Itu Mas. Oke, Pak Zaki, jadi artinya ini usulan ini kan sudah disampaikan juga oleh Pak Menko Perekonomian, Pak Erlangga begitu. Artinya memang bagaimana tanggapan dari Anda? Kalau di masyarakat, justru program makan siang gratis ini sangat ditunggu oleh warga masyarakat, khususnya bagi yang memiliki anak di tingkatan SD dan SMP. Bayangkan waktu diskusi ataupun waktu tanya jawab dengan anak-anak SMP 2 itu, rata-rata uang jajan mereka 10.000 sampai maksimum 15.000. Nah, ketika mereka mendapatkan bantuan makan gratis senilai 15.000, itu sangat membantu sekali buat mereka dan keluarga. Apalagi kalau aku punya anak 2 ya, 1 SD, 1 SMP. Ini kan sangat membantu sekali. Begitu juga dengan menggunakan pedagang mikro, penjual makanan di sekeliling sekolah, yang memang biasanya di sekolah-sekolah itu selalu ada pedagang-pedagang makanan. Makanya ada menu somai dan juga gado-gado. Sebetulnya ada satu lagi bubur ayam, tapi tukang buburnya waktu itu nggak sempat. Oke, baik. Baik, saya langsung ke Pak Indra. Kalau begitu Pak Indra, untuk program makan siang gratis ini ada usulan menggunakan dana BOS begitu, ini memungkinkan tidak dialokasikan dari anggaran belanja rutin? Menurut Anda seperti apa Pak Indra?
sebelum ke sana ini ada satu hal yang membuat kami rakyat bingung ya. Karena kalau kita bicara etika, ini adalah program salah satu paslon capres-cawapres yang belum ditentukan pemenangnya siapa. Tapi sudah dibahas di rapat kabinet, sudah disimulasikan, bahkan sudah sampai ke nanti anggarannya akan menggunakan mekanisme apa. Ini memang apa kita sudah berada di era yang tidak kenal etika lagi? Karena kita belum punya presiden baru. Kenapa kita harus membahas sebuah program dari calon presiden yang belum tentu memang beliau yang akan memenangkan Pilpres kali ini? Kan kita harus menunggu dulu sampai pengumuman resmi dari KPU, baru kemudian dilantik, baru bicara tentang programnya dilaksanakan. Ini kan ibarat kayak kita ada 3 kelompok mau nyewa ruko nih, ya kan? Yang satu mau jualan bikin kursus, yang satu bikin restoran atau warung, yang satunya bikin warnet misalnya. Nah ini belum ada ditentukan siapa yang bisa nyewa, tapi udah tiba-tiba yang bikin warung itu masang pelang sendiri, masang menu. Ini kan nir etika kan. Gimana kita bicara tentang revolusi mental, kita bicara tentang mendidik karakter anak-anak bangsa, anak-anak kita ya. Kalau kita tidak memberikan contoh bagaimana etika itu harusnya diterapkan. Kenapa sih harus buru-buru? Kenapa sih nggak nunggu sampai betul-betul ditetapkan siapa pemenangnya, baru laksanakan sesuai dengan koridornya? Ini ada apa? Ada apa kok program ini yang belum tentu memang beliau yang akan bisa menjalankan ini, itu tiba-tiba sudah dibahas, sudah diangkat ke macam, bahkan disimulasikan. Ya. Ini tanda tanya besar. Tapi Ada soal apa? simulasi ini sebelumnya sudah dikatakan ya, alasannya adalah karena volunteer dari pejabat daerah. Anda melihatnya seperti apa? Loh itu kan menteri yang datang, menteri di kabinet yang akan berakhir di 2024, bukan menteri yang mulai 2024 sampai 2029. Gitu loh. Jadi ini kita bingung sebetulnya presidennya siapa? Programnya itu program apa kan gitu. Kan harusnya pemerintah yang sekarang fokus misalnya tentang menangani kenapa harga beras naik terus, harga sembako naik terus, daripada ngurusin makan siang gratis ini yang kita belum tentu apakah memang bisa dijalankan dan lain sebagainya. Ada apa sih? Oke. Kenapa begitu memaksakan diri? Kenapa harus buru-buru? Ada apa ini kan gitu? Oke, Pak Zaki, langsung dijawab saja ada apa ini sehingga Pak Erlangga juga harus datang nih sebagai Menko Perekonomian di simulasi itu. Begini Pak, terlepas dari apapun program presiden yang baru, pada saat ini pemerintah daerah itu juga dituntut untuk melakukan berbagai macam terobosan-terobosan inovasi daerah dalam rangka mengatasi gizi buruk, mengatasi stunting, mengatasi keluarga miskin prasejahtera. Nah, salah satu inovasi-inovasi yang ada di Kabupaten Tangerang, ini mohon maaf, sebetulnya kantin yang ada di SMP 2 Curug ini sudah sangat luar biasa sekali. Jadi program makan siang gratis ini hanya 1 klik aja. Ketika ya ini didengungkan, direspon oleh masyarakat, direspon oleh para OPD di Kabupaten Tangerang. Apa salahnya kalau kemudian mengundang Pak Menko ataupun Pak Menko PMK manakala punya waktu untuk hadir melihat? Karena sebentar lagi juga akan ada program besar, yaitu mengatasi kemiskinan ekstrim di Tangerang dengan bagaimana membantu perekonomian mereka. Jadi apa yang salah di sini kalau misalkan presidennya tidak terpilih, Prabowo Gibran kalah misalkan pun, kan ini jadi bisa diusulkan kepada presiden baru. Ini loh kalau mau mengatasi gizi buruk anak-anak usia sekolah, ini loh kalau mau kita berbicara mengenai gizi anak-anak masa depan, mempersiapkan mereka 2045. Itu saja kalau menurut saya. Oke, kalau itu saya langsung minta tanggapan Pak Indra sebelum saya ke Mbak Retno. Ya sekali lagi kan pertanyaan kami semua, program makan siang gratis ini program siapa? Kan itu. Apakah memang itu masuk nawacita? Kan itu pertanyaannya, karena presiden yang sekarang programnya di nawacita. Kalau memang program itu tidak di nawacita, ngapain diurusin?
Kalau kita bicara tentang makan di sekolah, DKI juga ada PMTAS, DIY juga ada PMTAS. Kan gitu. Tapi kan kita nggak bicara tentang program makan siang gratis yang dibahas di rapat kabinet untuk era APBN 2025. Ini etikanya di mana? Ini kan yang sudah dibahas adalah di rapat kabinet bicara tentang era APBN 2025 akan memasukkan program makan siang gratis ini. Yang jelas itu akan menghabiskan anggaran pendidikan yang kita cuma punya 665 triliun, 240 sekian triliunnya akan lari untuk makan siang gratis ini. Jadi siap-siap aja nanti guru honorer nggak digaji, sekolah nggak bayar listrik, karena faktanya memang seperti itu. Jadi akan sulit sekali kalau kita bicara program ini memang akan dilaksanakan untuk seluruh siswa 82 juta orang yang akan terkena imbas dari program ini. Duitnya nggak ada, semua ekonom juga bicara seperti itu. Kita bicara ruang fiskal kita nggak terbuka untuk melaksanakan itu. Anggaran pendidikan kita boleh bicara tentang BOS, udah nggak mungkin lah kan. Dan yang lucunya tadi ngapain dibahasnya sekarang? Nantilah. Kalau sudah dilantik baru dibahas, itu kita bicara etika. Oke, sebelum saya ke Pak Zaki lagi, saya ke Mbak Retno. Mbak Retno, Anda melihat ini bagaimana soal usulan dana BOS digunakan atau dialokasikan begitu untuk program makan siang gratis dan sudah ada pembahasannya di kabinet. Menurut Anda seperti apa, Mbak Retno? Iya, kalau pertama ya, kalau menggunakan dana BOS, saya juga, kami FSGI juga yang tidak setuju gitu, karena sebenarnya dana BOS itu sendiri juga sebenarnya masih kurang gitu kalau kita bicara pembiayaan operasional sekolah. Jadi kalau misalnya itu dipergunakan, maka ini tentu akan mengurangi biaya-biaya lain termasuk layanan pendidikan yang berkualitas. Jadi kalau itu dimasukkan, maka yang menjerit sebenarnya adalah sekolah, yang menjerit guru gitu loh. Jadi itu akan berdampak, apalagi makannya tiap hari. Kalau kita ngelihat yang simulasi, itu kan menggunakan kantin sekolah. Ya soal tadi higienis atau aja melibatkan puskesmas dan lain-lain. Menurut saya memang menunya mau itu-itu aja. Diputar-putar kan orang yang jual di kantin juga berapa orang dan berapa sih menu yang kemudian beraneka ragam gitu. Lalu soal kebersihan, nilai gizi dan lain-lain, taruhlah misalnya saya tidak memperdebatkan itu. Tapi bagi saya, ya bagi kami misalnya nih yang di organisasi profesi guru, ini sih akan sangat membuat layanan pendidikan itu turun kalau menggunakannya dana BOS. Yang benar sebenarnya anggaran pendidikan itu ya justru dana BOS ini ditambah, bukan kemudian dananya tetap tapi kemudian menggunakan makan siang setiap hari. Kita hitung aja berapa kali gitu ya. Anak-anak sekarang misalnya nih untuk PAUD, jumlah dana BOS-nya kan sekitar 700 tahun. Nah sekarang 700 makan siang berapa kali gitu ya, misalnya rata-rata 15, ya habis total itu gitu anggaran BOS-nya. Mau ditambah misalnya BOS kinerja, BOS ini tetap kurang gitu. Kami yang di sekolah paham betul kalau ini tuh memang akan menggerus dan ini menjerit sekolah dan guru-guru, saya yakin banget. Jadi harusnya tidak menggunakan dana BOS memang begitu. Lalu kalau soal dibahas sekarang gitu ya, tentu kami para guru juga merasa aneh ya, kenapa kok ini presidennya belum ditetapkan, tapi kita udah ngebahas itu, bahkan udah simulasi dan ini kami makin merasa gitu, ini kayaknya memang arahnya nanti anggaran pendidikan ini akan kesedot gitu ya. Nah ini yang tentu kita sayangkan karena nih biaya pendidikan kita termasuk yang termahal nih. Ya harusnya Undang-Undang Dasar 45 yang 12 tahun ya pendidikan itu mencapai tidak 9 tahun lagi tapi wajib belajar 12 tahun. Nah ini harusnya nambah anggaran pendidikan gitu ya. Nah dengan makan siang ini kan malah mengurangi gitu ya. Menurut saya ini kebijakan yang tidak tepat. Iya, dan pertanyaan selanjutnya adalah mungkinkah program makan siang gratis ini berjalan tanpa bergantung pada impor bahan pangan? Nanti kita akan kembali berbincang juga dengan Pak Zaki, tapi kita harus jeda dulu. Kami akan kembali lagi saat lagi. Pemirsa, Anda kembali lagi di Prime Time News. Saya langsung ke Pak Zaki. Pak Zaki, saya minta tanggapan Anda terkait dengan pernyataan dari Pak Indra dan juga Mbak Retno tadi. Ternyata banyak
kerugiannya banyak dampaknya jika memang dana BOS ini digunakan untuk program makan siang gratis. Sektor pendidikan saja sudah menjadi beban anggaran terbesar begitu, selain perlindungan sosial. Tanggapan Anda seperti apa, Pak Indra? Begini, mohon maaf, Pak Zaki. saya ulangi lagi. Dana BOS itu ada dana BOS reguler yang memang biasa digelontorkan, dikirim oleh APBN langsung ke sekolah-sekolah untuk operasional sekolah. Dana BOS yang nanti dipakai untuk makan siang itu adalah dana BOS tambahan. Makanya ada kata spesifik atau dana BOS afirmatif. Sama aja seperti DAK. Apakah ini juga ngambil dari anggaran pendidikan, Pak Zaki? Dengan dua rekening yang berbeda. Pak Jadi Zaki. mohon maaf Bu, yang reguler tidak dikurangi, justru sekarang ditambah. Nah, Apakah ini akan ngambil dari anggaran pendidikan kita yang 20% atau akan ditambah? Yang diberikan makanan itu belum tentu yang ada di kota juga. Tadi daerah terluar, daerah terjauh, kemudian daerah-daerah yang memang membutuhkan karena anak-anak stuntingnya dengan jumlah banyak. Jadi belum tentu semuanya juga kalau kita mau bicara mana yang harus dilakukan. Dan kalau masyarakat memang yang membutuhkan, kenapa harus nunggu kabinet baru? Toh ini juga inovasi daerah kok, usulannya dari daerah, ya. Kalau tadi Pak Indra katakan di Jakarta udah ada kok, oke, di Jakarta dengan APBD-nya yang luas bisa mereka mengakomodir anggaran untuk makan siang anak-anaknya. Nah, bagaimana dengan daerah yang lain? Toh kalau kita punya usulan, punya inovasi, kenapa tidak kita tawarkan kepada pemerintah pusat? Itulah yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Tangerang. Pak Jadi Indra, itu Mas, ini banyak sekali nih yang karena sepotong-sepotong infonya akhirnya banyak urusan politisnya. Sebetulnya ini adalah kebutuhan juga di daerah-daerah. Bayangkan Saya anak-anak nggak ada. Ya. Saya Karena nggak ada usulan ini juga urusan disampaikan politik oleh Menko ya. Perekonomian begitu. tidak Oke. terkontrol oleh Saya nggak ada Oke. urusan dengan politik ya. Saya tidak. Tapi Ya, gini, Pak karena Zaki, pertanyaan saya, kita kasih waktu dulu untuk Mbak pertanyaan Retno. saya ke Pak Zaki. Ya, Mbak Retno silakan Mbak Ya. Retno. Ya, pertama ya, Pak Zaki Ya. saya dulu kayaknya yang dapat kesempatan bicara ya. Iya, Pak Zaki, tahan dulu Pak Zaki. Pertama, Ya, silakan Mbak Retno. Ya, pertama, saya tidak ada urusan dengan politik, itu satu. Saya murni sekolah dan guru nih. Yang kedua adalah apakah ada niat menambah anggaran pendidikan gitu. Jadi ini mau diambil dari kalau anggaran pendidikannya tetap 660 triliun, Nggak lalu cukup. sekian persen yang untuk Kemendikbud dan Kemenak. Nah, sekarang makan siangnya menggunakan tadi DAK katanya. Lalu kenapa menggunakan istilah tadi BOS spesifik? Nah, sekarang itu Pak dengarkan dulu. Pak Zaki, Pak Zaki, ya. Nanti kita kasih giliran Pak Zaki. Kalau ngomong, Ya, silakan. ya, kita kan saling mendengar dong. Nah, sekarang ya Pak, sekarang saya mau bertanya, berarti kalau itu adalah dana BOS spesifik, berarti menambah jumlah anggaran pendidikan. Jadi dari 660 jadi misalnya nambah 200 T, berarti menjadi 860 T. Kalau enggak ya kan berarti menggerus yang lain juga gitu. Nah, ini kan kenapa kemudian orang menjadi bingung dan salah tangkap? Ya karena kan dadakan ngomong begini, kemarin ngambil katanya dari BBM, sekarang ngambil dari ini. Ini kan hal yang sebenarnya membingungkan. Harusnya ya ini tadi kan usulan. Nah, kalau usulan kan ya kami menyambut dengan memberikan tanggapan gitu. Kalau usulan, maka menjadi pertanyaan bagi kami nih yang guru dan sekolah. Itu nanti berarti anggaran pendidikan nambah 200 T. Untuk soal makan tadi, walaupun tadi kan spesifik mungkin SD dulu atau TK dulu, lalu di daerah mana dulu, kan tapi tetap ada anggaran bertriliun-triliunnya untuk makan. Nah itu yang kami wanti-wanti, jangan kurangin yang sekarang ada. Jadi bukan berarti salah dengar dan lain-lain, tapi ini kan menjadi kritisi kami gitu ya. Ini gimana? Karena kan semuanya baru anggapan dan belum jelas, tapi udah lari kemana-mana. Sekali lagi ya, kami tidak ada urusan politik nih kalau organisasi guru gitu ya, tapi murni kepentingan pendidikan berkualitas dan berkeadilan. Karena seharusnya bagi kami yang lebih utama tuh menambah pendidikan bukan untuk makan, tapi bagaimana menambah kualitasnya. Emang kebutuhan pendidikan saat ini itu banyak banget dan harusnya itu yang ditingkatkan gitu ya. Kalau memang mau makan siang jangan gerus yang sudah ada. Kalau memang betul tadi ada tambahan ya berarti jumlah biaya pendidikan kita di APBN nanti
akan meningkat dong gitu. Seperti itu. Terima kasih. Oke, nanti saya minta tanggapan Pak Zaki untuk meluruskan ini, tapi saya ke Pak Indra dulu. Pak Indra, tadi disebutkan oleh Pak Zaki tidak perlu menunggu kabinet baru, usulannya itu dari daerah ini. Ya harusnya dibicarakannya di rapat bupati dong, bukan di rapat kabinet. Kan itu problemnya. Ngapain kalau ini bicara urusan daerah, tapi dibahasnya di rapat kabinet, bicara era APBN. Itu kan yang semua media bahkan menteri ngomong seperti itu. Nah, kita bicara tadi yang saya sangat sepakat disampaikan oleh Bu Retno, karena Bu Retno tahu persis anggaran pendidikan kita ini kurang. Dan ini juga kenapa Bank Dunia juga sampai ikut berbicara. Tahun 2020 Bank Dunia itu bikin kajian, judulnya Janji Pendidikan Indonesia, yang sampai hari ini belum terpenuhi. Kita bicara tentang akses pendidikan, masih banyak anak Indonesia yang nggak bersekolah, ya kan? Tiap tahun kita ribut PPDB zonasi, udah nggak bersekolah, biayanya juga belum gratis, karena masih banyak pungutan, sekolah swasta masih bayar. Nah ini sekarang kita mau dibebani, ada sebuah program baru, yang sebetulnya secara akademis tidak dibutuhkan oleh anak Indonesia. Tanggal 5 Desember yang lalu, OECD itu mengeluarkan kajian PISA yang menunjukkan kalau anak Indonesia tidak termasuk anak-anak yang kekurangan makan, yang kelaparan. Kita bahkan di atas Malaysia, di atas Filipina, di atas Thailand. Itu kita ada datanya. Nah ini kan sekarang kalau kita mengatakan 200 triliun lebih itu akan dipakai untuk membiayai makan siang yang tidak dibutuhkan secara kajian ilmiah, itu suatu hal yang sangat kacau kan, belum lagi prosesnya tadi, ya kan? Nah, kalau kita bicara kajian ilmiah yang dibutuhkan apa? Tahun 2019 ada seorang peneliti dari Amerika Serikat namanya Esther Duflo. Itu menang hadiah Nobel bidang ekonomi. Dia itu menang karena dia meriset program SD Impress yang ternyata meningkatkan ekonomi kita secara signifikan. Dan harusnya yang ditambah adalah sekolahnya. SMP Impress, SMA Impress. Gurunya, kasihan guru-guru honorer kita. Janji kita kepada Bank Dunia begitu ya, terkait dengan sektor pendidikan tadi. Janji negara ini terhadap rakyatnya yang diangkat oleh Bank Dunia. Makanya Bank Dunia udah bicara kan gitu. Ini agak kacau kan begitu. Mbak Retno, singkat saja Mbak Retno, kalau kita lihat ini program makan siang gratis ini kan menjadi andalan Prabowo Gibran ya. Bahkan sudah dibahas dalam rapat kabinet. Tapi sebelum dijawab, saya ke Pak Zaki dulu. Pak Zaki, jadi dengan harga Rp15.000, Pak Zaki, Anda bisa menjamin bahwa program ini tidak akan berakhir menjadi ajang penyaluran produk kemasan dan pangan olahan tanpa mempertimbangkan kebutuhan gizi dan juga kadar nutrisi dalam makanan, Pak? Singkat saja, Pak. Mohon maaf, yang kemarin disimulasikan itu 4 dari menu makanan, 2 itu diambil dari pedagang makanan yang berada di luar sekolah, yaitu siomay dan juga gado-gado. Makanya tim dari Dinas Kesehatan itu memeriksa dan mengukurasi terlebih dahulu. Hitungan kalorinya ada, beratnya ada, dan semua terpaparkan di sana. Gizi berimbangnya juga masuk. Sebetulnya dengan uang 15.000, apalagi daerah di luar Jakarta, masih bisa dan masih memungkinkan, sangat memungkinkan anak-anak kita mendapatkan asupan gizi berimbang pada saat makan siang. Saya tidak melihat bahwa masyarakat ini sekarang sangat membutuhkan sekali sebetulnya anak-anaknya diperhatikan. Kalau ibu sebagai guru, apa kita membiarkan anak-anak kita hanya dibekali uang, jajan sembarangan di luar, tanpa, ya memang kalau di dalam sekolah masih tanggung jawab ibu, tapi begitu mereka keluar, selesai patongannya jelas Rp15.000 ya, tidak akan lebih dari itu. Dan juga banyak sekali di rumah-rumah kita. Baik, kita tangkap poinnya Pak Zaki. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Usulan ini sangat baik buat pemerintah, baik di kabinet sekarang, apalagi di kabinet yang terima kasih Pak Zaki dengan opsi-opsinya atas penjelasan Anda. Dan juga Mbak Retno, terima kasih atas waktunya. Pak Indra, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.